it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Nah, apa itu karakteristik? Nah, karakteristik adalah ciri khas atau sifat khusus yang dimiliki seseorang atau sesuatu yang membedakannya dari yang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang karakteristik pembelajaran di SD, berarti kita membahas ciri-ciri khusus dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Nah, contohnya anak SD biasanya lebih suka belajar sambil bermain, lebih mudah memahami benda nyata, dan cepat bosan jika pembelajaran hanya berupa penjelasan panjang. Nah, karena itu guru SD harus mengajar dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Nah, kita lanjut ke slide berikut, yaitu pengertian karakter pembelajaran di sekolah dasar. Karakter pembelajaran di sekolah dasar adalah upaya pendidik untuk mengelola proses pembelajaran yang mengakomodasi berbagai perbedaan karakter peserta didik dengan tujuan mengubah perilaku dan mengembangkan potensi mereka. Selanjutnya ada 4 macam teori belajar di SD. Yang pertama, teori belajar disiplin. Nah, teori belajar disiplin ini adalah belajar yang dapat melatih kemampuan otak siswa seperti mengingat, berpikir, mengamati, dan memecahkan masalah. Jadi semakin sering siswa dilatih, maka kemampuan berpikirnya juga semakin berkembang. Nah, contohnya saat guru memberikan latihan perkalian setiap hari. Awalnya siswa mungkin sulit menghafal, tetapi karena harus dilatih, lama-kelamaan itu siswa menjadi lebih cepat menghitung dan mengingat. Dan yang kedua, teori belajar asosiasi. Nah, teori asosiasi ini menjelaskan bahwa belajar terjadi karena adanya hubungan antara kebiasaan dan respon. Artinya begini, nah siswa itu belajar melalui pengulangan dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Nah, contohnya guru membiasakan siswa membuang sampah pada tempatnya setiap hari. Karena sering dilakukan, akhirnya siswa pun terbiasa hidup bersih tanpa harus disuruh lagi oleh guru, begitu. Yang ketiga, teori belajar insik. Teori insik adalah teori belajar yang terjadi ketika siswa tiba-tiba memahami solusi dari suatu masalah setelah berpikir dan mencoba. Nah, biasanya siswa itu tidak langsung menemukan jawaban, tetapi setelah mencoba beberapa cara, akhirnya mereka mengerti sendiri. Nah, contohnya saat siswa mengerjakan soal matematika. Nah, awalnya siswa itu dia bingung dan tidak tahu cara menjawabnya. Tetapi setelah memperhatikan contoh dari guru yang sudah diberikan, nah di situ siswa mencoba lagi untuk mengerjakan soal itu. Nah, akhirnya siswa berkata, oh ternyata caranya seperti ini, begitu. Yang keempat, teori belajar Gestalt. Nah, teori ini menjelaskan bahwa siswa belajar dengan memahami sesuatu secara keseluruhan, bukan hanya bagian-bagiannya. Yang dimana teori Gestalt ini lebih menunjukkan siswa akan lebih mudah memahami materi jika melihat hubungan antara sebagian secara lengkap. Nah, contohnya saat siswa membaca buku cerita. Nah, di situ siswa tidak hanya membaca satu paragraf saja, tetapi memahami cerita dari awal sampai akhir supaya siswa tersebut tahu inti dan pesan ceritanya yang telah dibaca tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembelajaran kurikulum 2013. Nah, pada slide ini, menurut Ausubel tahun 1977,
pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang terjadi melalui interaksi aktif antara guru dan siswa. Nah, artinya dalam pembelajaran guru dan siswa harus saling berkomunikasi dan bekerja sama selama proses belajar berlangsung. Jadi siswa tidak hanya diam mendengarkan penjelasan guru, tetapi siswa juga ikut aktif bertanya, menjawab, berdiskusi, dan siswa tersebut menyampaikan pendapatnya ke guru begitu. Nah, konsep ini sekarang diterapkan dalam kurikulum 2013. Jadi dalam kurikulum 2013 itu siswa menjadi lebih aktif dalam belajar. Nah, sedangkan guru berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Selanjutnya kita masuk ke prinsip utama dalam proses pembelajaran ke-13. Jadi prinsip utama dalam proses pembelajaran ke-13 ini dibagi 5 prinsip. Yang pertama, peserta didik aktif mencari tahu atau bukan mencari tahu. Nah, yang dimana siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga harus aktif mencari informasi sendiri begitu. Contohnya saat belajar mata pelajaran IPA tentang hewan. Nah, siswa bisa mencari informasi dari buku, internet, atau mengamati langsung di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, prinsip belajar dari berbagai sumber. Jadi sumber belajar itu bukan hanya dari guru saja, tetapi juga buku, video pembelajaran, lingkungan, bahkan pengalaman sehari-hari. Contohnya saat belajar tentang lingkungan bersih, siswa bisa belajar langsung dari kondisi lingkungan sekolah atau rumah. Nah, yang ketiga prinsip pendekatan saintifik. Prinsip ini tuh menggunakan pendekatan saintifik yang terdiri dari mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Nah, contohnya saat siswa belajar materi IPA, siswa mengamati tanaman, kemudian bertanya tentang bagian tumbuhan, lalu mencoba menanam dan menjelaskan hasilnya kepada teman-teman, atau membuat hasil diskusi kecil. Nah, yang selanjutnya pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, artinya pembelajaran kompetensi ini tidak hanya fokus pada pengetahuan saja, tetapi juga sikap dan keterampilan siswa. Jadi siswa itu dia tidak hanya pintar secara teori, tetapi juga memiliki sikap baik dan mampu mempraktikkan apa yang dipelajari. Nah, contohnya saat siswa kerja kelompok, di situ siswa belajar bekerja sama dan harus bertanggung jawab. Dan yang kelima, pembelajaran terpadu atau tematik antara mata pelajaran. Artinya, beberapa mata pelajaran dapat digabung dalam satu tema. Contohnya tema tentang lingkungan. Nah, di situ siswa bisa belajar IPA tentang tumbuhan, bahasa Indonesia dengan membaca teks lingkungan, dan seni budaya dengan menggambar alam. Selanjutnya kita masuk ke karakter siswa SD. Nah, siswa SD yang berusia sekitar 6-12 tahun berada pada fase operasional konkret. Nah, itu menurut Jean Piaget. Nah, artinya pada usia itu anak lebih mudah memahami sesuatu yang nyata atau bisa dilihat secara langsung dibanding hal yang abstrak. Nah, mereka sudah mulai bisa berpikir logis, tetapi hanya pada hal-hal yang spesifik dan nyata. Contohnya, saat guru menjelaskan tentang pecahan mata pelajaran matematika, siswa akan lebih mudah memahami jika menggunakan benda asli seperti kue lapis atau buah-buahan yang dibagi-bagi. Nah, dibandingkan hanya menjelaskan angka di papan tulis. Nah, karena itu guru SD harus menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan konkret seperti gambar, video, alat peraga, atau praktik langsung. Selain itu, karakter siswa SD juga menjadi dasar guru dalam menyusun strategi mengajar. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis perkembangan anak SD. Nah, di sini ada 3 perkembangan anak SD. Yang pertama, perkembangan kognitif. Yang dimana
eh, perkembangan kognitif ini yang dia berhubungan dengan kemampuan berpikir, belajar, memahami, dan memecahkan masalah. Nah, di usia ini anak mulai beralih dari cara berpikir yang sederhana dan hanya berdasarkan apa yang mereka lihat menjadi lebih teratur dan logis. Yang kedua, perkembangan psikososial. Nah, perkembangan ini tuh dia berkaitan dengan bagaimana anak berinteraksi dengan orang lain, membentuk hubungan, memahami perasaan, dan membentuk kepribadian. Di usia SD, menurut mereka itu teman sebaya mereka itu sangat penting bagi mereka. Nah, di situ anak mulai belajar bekerja sama, berbagi, menaati aturan, dan memahami peran mereka di dalam kelompok. Mereka juga mulai sadar akan penilaian orang lain terhadap diri mereka sendiri, serta mulai membangun rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab. Nah, di tahap itu, anak belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka dan mengelola emosi seperti mengendalikan marah atau berempati pada orang lain. Yang ketiga, perkembangan fisik di usia 6-12 tahun. Nah, perkembangan ini itu adalah perubahan bentuk tubuh, pertumbuhan, dan kemampuan gerak anak. Pertumbuhan fisik di usia ini berjalan lebih lambat tapi stabil dan seimbang dibandingkan masa balita. Jadi tubuh mereka tuh tumbuh lebih tinggi dan berisi otot-otot makin kuat serta koordinasi gerakan makin membaik. Nah, serta kemampuan indera seperti penglihatan dan pendengaran makin matang. Nah, di masa ini anak makin lincah, kuat, dan keterampilan dalam melakukan berbagai aktivitas. Jadi ketiga aspek ini saling berkaitan dan berjalan bersamaan. Perkembangan fisik mendukung kemampuan belajar dan bergerak. Perkembangan kognitif membantu mereka memahami lingkungan dan berinteraksi. Sedangkan perkembangan psikososial membantu karakter dan hubungan sosial mereka. Memahami ketiga hal ini tuh sangat penting bagi kita, baik orang tua maupun pendidik, atau kita bisa membimbing, mendukung, menciptakan lingkungan yang tepat supaya anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal, sehat, dan bahagia. Selanjutnya kita masuk ke faktor pengembangan karakteristik siswa SD. Nah, di sini tuh ada dua faktor utama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yakni yang pertama faktor bawaan. Nah, yang dimana faktor bawaan itu segala sesuatu yang sudah dibawa anak sejak lahir, yang didapatkan dari keturunan orang tua. Nah, disebut juga faktor genetik atau faktor dalam diri. Di sini termasuk sifat dasar, bakat, dan potensi yang ada sejak lahir. Nah, misalnya bakat seni, olahraga, atau kemampuan berhitung. Kalau kondisi fisik seperti tinggi badan, jenis kelamin, kesehatan, dan ketahanan tubuh, dan kecerdasan dasar dan cara anak merespon sesuatu. Jadi faktor ini tuh dia ibarat bahan mentah atau dasar yang sudah ada. Ini dia memberikan potensi awal, tapi belum tentu berkembang maksimal jika tidak didukung dengan baik. Jadi faktor bawaan adalah apa yang sudah ada pada diri anak sejak lahir. Nah, yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak dan mempengaruhi kehidupan mereka sejak lahir hingga tumbuh dewasa. Jadi faktor ini itu dia berperan besar dalam membentuk, mengembangkan, bahkan mengubah apa yang sudah dibawa dari lahir. Jadi lingkungan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian penting, begitu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan keluarga itu tempat pertama dan paling utama, atau cara orang tua mendidik, kasih sayang, kebiasaan di rumah, atau contoh yang diberikan orang tua sangat menentukan karakter anak. Kalau lingkungan sekolah, itu tempatnya anak belajar, berinteraksi dengan guru dan teman, dan mendapatkan ilmu serta belajar disiplin dan aturan. Kalau di lingkungan masyarakat itu tetangga, teman bermain, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku di sekitar tempat tinggal.
Jadi faktor lingkungan ini dia berfungsi sebagai pembentuk dan pengembang. Potensi bawaan yang bagus akan berkembang hebat jika lingkungan baik. Sebaliknya potensi bawaan yang biasa saja bisa menjadi luar biasa jika didukung lingkungan yang positif dan mendukung. Jadi kalau kedua faktor ini saling bekerja sama dan saling melengkapi, tidak ada sesuatu yang lebih penting dari yang lain begitu. Nah, kita lanjut ke karakter guru. Budi pekerti yang membedakan menurut SAPA 2014, karakter atau budi pekerti itu adalah ciri khas yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Karakter inilah yang membuat setiap pribadi itu unik dan berbeda satu sama lain. Nah, maka dari itu kepribadian dan karakter seorang guru termasuk guru itu adalah seperangkat nilai dan tingkah laku manusia yang tercermin dalam 5 hubungan utama. Nah, 5 hubungan utama itu hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan sekitar, dan hubungan dengan bangsa dan negara. Nah, sekarang kita lanjut ke 4 kompetensi guru. 4 kompetensi guru ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, setiap guru di Indonesia itu wajib memiliki 4 kompetensi utama. Nah, kompetensi ini tuh adalah syarat mutlak supaya guru bisa mengajar, mendidik, dan membimbing siswa dengan baik, benar, dan berkualitas. Nah, yang pertama kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini artinya kemampuan mengajar dan mendidik. Nah, intinya tuh guru harus paham cara mengajar yang benar, kayak memahami cara anak belajar, tahapan perkembangannya, dan karakter siswa. Terus guru bisa menyusun rencana pembelajaran, menyampaikan materi agar mudah dimengerti, serta menilai hasil belajar siswa dengan adil dan tepat. Jadi keahlian guru dalam ilmu mengajar. Tanpa ini, guru mungkin pintar ilmunya tapi tidak tahu cara menyampaikan supaya murid paham. Yang kedua, kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu dia penguasaan materi dan keahlian di bidangnya. Artinya, guru harus benar-benar menguasai materi pelajaran yang diajarkan, mulai dari dasar hingga mendalam, atau mengerti struktur, konsep, dan kaitan materi satu dengan yang lain. Intinya guru harus ahli di bidangnya, contoh kayak di IPA. Nah, itu dia menjadi sumber ilmu yang bisa dipercaya oleh siswa untuk mengajar mata pelajaran IPA. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian itu ini dia berkaitan dengan watak, akhlak, dan karakter diri guru itu sendiri. Jadi guru adalah sosok yang diteladani, jadi wajib memiliki kepribadian yang baik, seperti berakhlak mulia, jujur, tanggung jawab, disiplin, dan menjadi contoh perilaku yang baik bagi siswa maupun lingkungan. Jadi guru itu bukan hanya mengajar ilmu, tapi mendidik karakter lewat perilaku sendiri. Yang keempat, sosial, yang dimana kompetensi sosial ini dia berinteraksi dan bergaul dengan orang lain. Jadi guru itu tidak bekerja sendirian, jadi harus mampu kayak berkomunikasi dengan baik dan sopan kepada siswa, bersama guru, kepala sekolah, atau orang tua murid, maupun di masyarakat sekitar. Terus bisa bekerja sama dalam tim, menerima pendapat orang lain, dan beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Nah, intinya tuh yang kompetensi sosial ini tuh guru harus bisa menjalin hubungan baik, karena pendidikan itu kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi keempat kompetensi ini tuh tidak bisa dipisahkan dan harus dimiliki bersamaan. Guru yang hebat bukan hanya pintar mengajar atau pintar ilmunya saja, tapi juga harus berkarakter baik dan bisa bergaul dengan baik pula. Nah, inilah standar guru profesional di Indonesia yang bertugas mencetak generasi bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Sekian penjelasan mengenai
kompetensi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kita lanjut ke kesimpulan. Karakteristik pembelajaran di SD menekankan pada proses belajar yang aktif, menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan siswa. Nah, guru memiliki peran penting dalam membimbing, memotivasi, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, itu saja materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.